Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang encoding. Dalam hal ini fokus kita ada di dua hal, yaitu di binary dan di text encoding. Apa itu encoding? Ya, nanti kita bahas. Oke, agenda hari ini yang pertama kita membahas tentang penampilan. Jadi latar belakang, sedikit gambaran. Penampilan teks di komputer itu seperti apa, mekanismenya kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu kita lanjut ke text encoding dan hubungannya dengan font. Kalau untuk font ini hanya untuk materi penganyaan aja ya. Lalu kemudian kita lanjut lagi dengan binary encoding. Oke, yang pertama tentang penampilan teks di komputer. Penampilan teks di komputer ini kalau Anda baru mempelajari tentang komputer, itu banyak yang kemungkinan keliru dalam memahami bagaimana komputer itu menampilkan teks itu seperti apa. Kemungkinan banyak yang keliru. Oke, yang pertama harus dipahami adalah komputer itu adalah barang elektronik digital. Digital artinya apa? Dia hanya kenal angka 0 dan 1. Itu ciri khasnya digital seperti itu. Hanya kenal 0 dan 1. Nah, itu jadi kalau kita lihat di layar monitor gitu ya, layar monitor komputer itu kita lihat ada tulisan, lalu ya seperti yang Anda lihat sekarang ini ya, ada tulisan, lalu ada gambar. Itu sebenarnya di belakang layar itu semua itu wujudnya hanya angka 0 dan 1, 0 dan 1, kumpulan sedemikian rupa bentuknya sehingga bisa ditampilkan seperti ini. Gitu. Jadi yang Anda lihat itu hanyalah representasi atau hal yang bisa mewakili data yang di belakang sana. Data di belakang sana itu bentuknya angka 0 dan 1. Intinya itu yang harus dipegang dulu. Jadi tidak ada teks, tidak ada gambar, tidak ada suara, tidak ada apapun. Gitu ya. Jadi itu yang harus dipegang. Hanya ada angka 0 dan 1. Nah, lalu bagaimana bisa keluar tulisan? Yang pertama adalah ini kita paling enak belajar dari sejarah. Kalau dulu itu yang waktu dulu ya, yang banyak digunakan adalah ASCII. Kalau dulu ASCII ini apa? ASCII itu memetakan antara angka 0101 tadi dengan huruf-huruf yang sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Ya karena dulu perkembangan komputer awal itu kan di Amerika. Itu jadi mereka menggunakan bahasa Inggris, akhirnya berpusatnya ke soal bahasa Inggris, termasuk soal penampilan huruf. Gitu ya. Jadi yang ditampilkan ya karena kepentingannya untuk bahasa Inggris, akhirnya ya yang diutamakan huruf-hurufnya bahasa Inggris. Nah, bagaimana penampilannya? Jadi di tabel ASCII itu ada 127 karakter. Dari mana 127? Itu karena ASCII itu memetakan 7 bit biner. Kalau Anda sudah belajar tentang biner ya 01 tadi itu, ada 7 bit yang digunakan untuk memetakan huruf-huruf dalam bahasa Inggris tadi. Ada huruf, terus tanda baca. Seperti itu yang sering digunakan. Itu dipetakan ada 127. Nah, 107 bit ini agak sedikit ini ya, gimana ya,
ada sesuatu yang mengganjal. Jadi yang biasa digunakan kan 8 bit. Kelibatan dari 2, 4, 8 bit itu, atau kita biasa menyebutnya byte, itu adalah satuan data yang sering digunakan. Selain bit, yang sering digunakan kan byte. Anda sekarang mungkin sudah mengenal, kalau Anda bicara soal kapasitas di komputer atau di handphone atau di mana, itu semua menggunakan satuan byte. Megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya itu adalah asalnya dari satuannya itu byte. Byte itu 1 byte 8 bit. Nah, ketika kita ngomong pakai byte, sementara tadi yang digunakan itu hanya 7 bit. Kalau kita gunakan istilahnya nanggung, ada 1 bit yang masih nganggur. Jadi ada 8 bit, lalu 7 bit terpakai. 1 bit buat apa? Nah, 1 bit tadi itu sebenarnya kalau digunakan itu memungkinkan ASCII ini bisa jadi sekitar 2 kali lipatnya, jadi sekitar 255 karakter. Gitu. Nah, 255 karakter ini kira-kira ya, itu tidak ada kesepakatan kalau yang ASCII yang 7 bit tadi sudah ditetapkan sebagai standar gitu ya. ASCII ini angkanya misalnya kalau bitnya isinya 0 semua itu artinya karakter apa. Deretan bit ini artinya karakter apa, itu sudah ditetapkan sampai 7 bit tadi. Setiap kombinasi angka 0 dan 1 di dalamnya untuk 7 bit tadi sudah ditetapkan semua tabelnya. Nah, tapi untuk yang 1 bit yang tersisa yang masih nganggur tadi itu belum dipetakan. Nah, itu akhirnya orang pada banyak yang membuat definisi sendiri gitu. Jadi 1 bit ini mau dipakai buat apa? Ya, banyak yang membuat istilahnya ekstensi dari ASCII ini, banyak yang membuat sendiri. Nah, itu agak agak kacau ya, karena nggak ada standar. Jadi kalau udah nggak ada standar gitu kan repot. Ketika kita punya deretan bit dari komputer yang satu, nanti ngeluarkan karakter apa, dibawa ke komputer yang lain, karena definisinya mungkin berbeda, karakter yang muncul beda lagi. Nah, ini repot gitu. Nah, itu perlu distandarkan. Sementara dunia butuh gitu. Kan huruf atau karakter itu nggak hanya A, B, C, D dan tanda baca saja. Kalau misalnya di Jawa misalnya kita kenal aksara Jawa gitu ya. Lalu di Arab kita kenal huruf Arab. Nah, itu semua kan ibaratnya ya mereka juga pingin gitu. Misalnya orang Arab ya ingin hurufnya bisa ditampilkan di komputer dan lain sebagainya. Sementara tempat yang tersisa juga nggak banyak gitu ya. Nggak mungkin memasukkan semua, apalagi misalnya kita coba lihat huruf Jepang. Huruf Jepang segitu rumitnya, segitu banyaknya. Kayaknya kalau semua huruf di dunia dimasukkan, kok tempat yang tersisa yang tadi sekitar 128 karakter tambahan itu ya kok kayaknya tetap nggak muat. Nah, akhirnya dibuatlah Unicode. Unicode itu mirip dengan ASCII, memetakan angka biner ke karakter, tapi nggak langsung. Dia lewat satu kode tertentu sebelum dari karakter ke biner gitu ya. Ada kode di tengah yang istilahnya kode ini jadi semacam identitas bagi karakter itu. Karakter ini kodenya ini. Nah, itu namanya code point. Sampai
tahun ini, tahun 2020, bulan Maret kemarin, Unicode sudah merilis yang versi 13 dan terakhir itu memuat ada 143.000 lebih karakter. Dan artinya ya ada 143.000 sekian itu code point-nya sama gitu. Jadi ada 143.000 sekian code point yang didefinisikan. Nah, tapi terlepas dari sekian banyaknya karakter yang ada di Unicode, itu bukan berarti semua huruf yang ada di dunia itu sudah masuk semua, enggak. Ya justru karena itu Unicode itu berkembang terus. Jadi mungkin ya nanti ada lagi huruf yang ditambahkan, nanti ada lagi, itu bisa bertambah terus. Jumlah maksimum yang bisa dimasukkan itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 1,1 juta huruf. Nah sekarang baru kepakai sekitar 143 ribuan gitu ya, jadi masih banyak tempat tersisa. Nah lalu code point itu penulisannya seperti itu, jadi huruf U, lalu tanda plus, kemudian hex. Hexnya bisa dimulai dari 4 digit 0000 sampai 6 digit, tapi 2 digit yang pertama itu 11. Itu apa namanya? Enggak, memang disengaja seperti itu. Jadi ada pertimbangan tertentu, akhirnya bukan U plus F-nya 6 kali, enggak, tapi 2 digit pertamanya adalah 11. Nah, untuk menerjemahkan code point tadi ke dalam data biner masih perlu satu perhitungan lagi. Itu yang biasa disebut dengan transformasi gitu. Kalau kita bahas soal Unicode, itu biasa disebut dengan transformasi. Itu menerjemahkan antara code point ke data biner maupun ya sebaliknya. Kalau kita lihat ada data biner tertentu, ini code point yang dimaksud yang mana? Nah, itu ada itu dengan menggunakan transformasi. Nah, dengan cara seperti ini ada code point di tengah, itu bisa untuk memisahkan. Jadi transformasinya bisa bermacam-macam. Artinya apa? Satu karakter bisa disimpan dalam bermacam-macam deretan biner. Kalau ASCII kan sudah tetap, A itu artinya deretan binernya ini sudah tetap, nggak ada data apapun yang ada di tengah. Yang ada di tengah nggak ada. Kalau Unicode ini ada code point yang di tengah. Itu code itu lalu dipetakan ke code point, itu dipetakan ke data biner menggunakan metode transformasi tertentu gitu ya. Nah, itu sekilas tentang Unicode. Nah, kita lalu masuk ke karakter encoding. Di sini kita fokusnya membahas tentang metode transformasi tadi antara code point dengan dengan data biner. Yang banyak digunakan adalah UTF-8 dan UTF-16. Kita coba bahas satu persatu sekilas saja, nggak terlalu sampai mendalam. Oke. Soal UTF-8. UTF-8 ini UTF-nya itu artinya Unicode Transformation Format. Jadi ini memang format untuk melakukan transformasi di dalam Unicode gitu ya. Yaitu tadi untuk melakukan transformasi antara code point ke data biner dan sebaliknya dari biner ke code point. Kira-kira seperti itu. Pemetaan yang dilakukan seperti apa. Nah, berbeda dengan ASCII yang sudah fix 7 bit gitu ya. Nah, kalau UTF-8 itu variabel. Variabelnya tapi kelipatan 8 bit atau 1 byte. Minimum adalah 8 bit atau 1 byte, maksimumnya yang bisa tercapai adalah 32 bit atau 4 byte. Nah, lalu karakter apa yang dipilih untuk byte yang kecil atau jumlah bit yang sedikit
Lalu karakter apa yang dipilih untuk jumlah bit yang banyak? Ini banyak ini ya, banyak penyebab. Tapi yang jelas untuk angka-angka yang deretan biner yang paling kecil nilainya itu sama dengan ASCII. ASCII kan mulai dari 0 sampai 127 itu diisi dengan ASCII. Nah sama di UTF-8 ini dibuat seperti itu. Gimana? Kenapa? Supaya katakanlah file teks yang isinya hanya huruf ASCII itu istilahnya backward compatible dengan ASCII yang murni. Jadi ketika ada file teks yang ASCII murni disimpan dalam bentuk UTF-8, dalam format UTF-8 itu tidak akan mengalami perubahan isi apapun. Kenapa? Ya karena sama. Jadi di bagian data UTF-8, jadi bagian peta UTF-8 yang paling rendah, paling atas, paling rendah itu ditempati oleh karakter-karakter ASCII. Nah, selebihnya itu baru ditempati oleh karakter-karakter lain. Jadi ada karakter Arab, Korea, Jepang, China, dan lain sebagainya itu masuk. Ya aksara Jawa kalau nggak salah juga udah masuk, dan lain sebagainya itu kita ada di situ. Jadi setelah ASCII, yang bagian awalnya ditempati oleh ASCII ya tadi supaya sama isi datanya dengan ASCII. Itu jadi UTF-8 ini memungkinkan karakter-karakter yang ada di Unicode itu untuk dipetakan ke data biner. Kita belum berbicara soal penampilan di layar ini ya. Jadi baru memetakan antara isi data, jadi misalnya di file atau di file maksudnya di drive ya, di hard disk, atau data yang ada di memori misalnya. Nah, formatnya penyimpanannya seperti itu kan tetap aja semua hanya 01010101. Nah, permasalahannya bagaimana misalnya menggambarkan huruf A atau misalnya kalau huruf Arab itu Ain, bagaimana menyimpannya di file atau di memori itu seperti apa. Nah, dengan UTF ini pemetaan itu bisa dilakukan, karakter-karakter yang ada di Unicode itu bisa dilakukan. Jadi huruf Ain itu code point-nya apa? Oh, code point-nya ini. Code point ini lalu dipetakan ke data biner sekian. Nah, itu sudah ada kayak semacam tabelnya gitu sudah ada untuk UTF-8. Gitu. Nah, jadi untuk penyimpanan data lalu misalnya karakter-karakter tertentu yang mau kita simpan disimpan ke file itu formatnya seperti apa itu sudah bisa dilakukan karena tabelnya UTF-8 sudah ada. Lalu kemudian untuk sebelum lanjut ke UTF-16, jadi kita bahas dulu kelebihan UTF-8. UTF-8 ini kalau dibanding dengan ASCII jelas dia mampu mengakomodasi seluruh karakter yang ada di Unicode. ASCII nggak bisa, ASCII hanya 127 karakter. Nah, tapi UTF-8 juga punya kelemahan gitu ya. Tadi dia bisa sampai satu karakter bisa menghabiskan space sampai 4 byte sampai 32 bit 4 byte. Itu panjang, satu karakter bisa menghabiskan data segitu besar. Nah, itu contohnya karakter-karakter seperti yang di huruf-huruf di
bahasa Cina atau di Korea atau Jepang itu kalau di Unicode itu kalau menggunakan UTF-8 itu menghabiskan sampai 4 byte. Nah itu boros, jadi boros tempat. Satu huruf, kalau di ASCII hanya satu huruf hanya 7 bit, bahkan nggak sampai 1 byte gitu ya. Kalau di UTF-8, satu huruf menghabiskan minimum 1 byte, maksimumnya bisa 4 byte. Ini boros. Tapi kalau misalnya huruf yang digunakan ya misalnya huruf yang biasa kita pakai, yang biasa kita ketik, seperti sekarang huruf, istilahnya kalau kita sebut huruf Latin gitu ya, A, B, C, D, E, ya itu ya tetap aja cukup hemat tempat. Jadi 1 byte seperti itu. Oke, lalu kita melangkah ke UTF-16. UTF-16 ini adalah salah satu alternatif UTF-8 untuk melakukan transformasi dari code point ke data binernya. Nah, UTF-8 ini berbeda dengan UTF-16 ini berbeda dengan UTF-8. UTF-16 ini minimumnya 2 byte. Jadi kalau UTF-8 itu minimumnya 1 byte, UTF-16 ini minimumnya 2 byte. Maksimumnya sama 4 byte. Jadi antara 16 bit sampai 32 bit. Nah, kelemahannya UTF-8 ini tidak backward compatible dengan ASCII. Kenapa? Ya jelas karena UTF-8 ini satu karakter disimpan dalam minimum 16 bit. Sementara ASCII kan hanya 7 bit. Nah, itu enggak cocok. Jadi akan banyak kalau dibandingkan gitu ya, 16 banding 7 berarti ada 9 bit yang ya kosong semua kalau mau disamakan, misalnya katakanlah seperti itu. Nah, kalau untuk UTF-16 ini jadi enggak backward compatible dengan ASCII. Isinya berbeda, isi tabelnya berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu kelebihannya apa UTF-16 kalau segitu banyak kelemahannya? Kan satu karakter boros ya, minimum 16 bit. Kalau UTF-8 masih agak mendingan, minimum 8 bit. Ini satu karakter minimum 16 bit. Lalu kelebihannya apa? Untuk banyak karakter yang cukup sering digunakan, misalnya yaitu tadi seperti karakter Cina, Korea, Jepang, dan mungkin juga karakter-karakter yang lain gitu ya. Yang di UTF-8 itu mencapai 32 bit misalnya satu karakternya. Di UTF-16 ini karakter-karakter tadi banyak yang hanya menghabiskan 16 bit. Itu jadi karakter Cina, karakter Korea, karakter Jepang itu di UTF-16 hanya menghabiskan 2 byte. Di UTF-8 dia menghabiskan 4 byte. Jadi UTF-8 untuk karakter Cina, Jepang, dan Korea itu menghabiskan space 2 kali lebih banyak daripada UTF-16. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari yang kita biasa lakukan gitu ya, ngetik dengan keyboard, sementara di keyboard kita biasanya isinya hurufnya hanya A, B, C, D, E gitu yang biasa kita gunakan kalau di Indonesia, itu ya kemungkinan besar UTF-8 jauh lebih hemat daripada UTF-16. Kenapa? Karena huruf-huruf tadi kemungkinan besar ada di dalam ASCII, dan huruf-huruf ASCII itu kalau di UTF-8 hanya menghabiskan 1 byte. Jadi kalau di UTF-16 kita gunakan UTF-16, meskipun kita ngeceknya hanya A, B, C, D biasa, itu satu hurufnya menghabiskan 16 bit, 2 kali lipat lebih boros kalau huruf biasa. Jadi kalau di Indonesia kita mungkin kalau nggak pakai huruf yang aneh-aneh, kita mungkin lebih baik pakai UTF-8. Toh UTF-8 sekarang digunakan sebagai standar di mana-mana. Untuk file XML, untuk HTML disarankan juga menggunakan UTF-8 dan lain sebagainya. Android pakai UTF-8 untuk platformnya dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak contoh di luar sana. UTF-8 digunakan di mana-mana gitu ya. Nah, UTF-16 ini tidak terlalu sering digunakan, walaupun dia berpotensi lebih hemat space dalam aplikasi tertentu gitu ya. Misalnya untuk penulisan
karakter itu tadi karakter Cina, Korea, Jepang, mungkin UTF-16 lebih irit daripada UTF-8. Tapi ya dua metode transformasi ini kan bukan satu-satunya. Jadi bukan hanya ada UTF-8 dan UTF-16, ada yang lain. Mungkin untuk katakanlah untuk yang karakter Cina atau Korea atau Jepang, mungkin ada metode-metode lain, metode transformasi lain yang lebih efisien daripada UTF-16. Ya mungkin akhirnya itu yang lebih banyak digunakan, gitu ya. Ya terus terang saya tidak terlalu mengetahui karena saya tidak terlalu banyak bersentuhan dengan karakter itu Korea, Cina dan Jepang itu. Jadi ya kita mungkin kesimpulan umum kita lebih cocok untuk menggunakan UTF-8. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita bahas tentang font. Nah, tadi kita bahas tentang transformasi itu kita hanya membahas tentang antara code point dengan biner. Jadi untuk masalah pemetaan antara code point-nya dengan data di drive, di disk atau di memori gitu ya. Bolak-balik pemetaannya, jadi dari code point ke data biner atau dari biner ke code point. Itu bisa yang umum digunakan sekarang yaitu dua yang mungkin bisa dibilang yang paling penting kita ketahui gitu ya. Ada UTF-8 dan UTF-16. Nah, lalu untuk penampilan di layarnya bagaimana caranya? Oke. Jadi UTF itu hanya melakukan standarisasi tentang karakter ini secara umum ya. Karakter ini itu code point-nya ini, lalu dengan transformasi tertentu dipetakan kode binernya seperti ini. Nah, itu yang ditetapkan di Unicode hanya itu. Lalu penampilan di layarnya bagaimana? Penampilan di layarnya terserah. Contoh nih, kalau kita ngetik biasa dengan aplikasi editor itu ya, misalnya sebut aja lah MS Word atau LibreOffice atau lain sebagainya, huruf I saja misalnya, huruf I bisa tebal, bisa tipis, bisa miring, bisa pakai garis bawah dan lain sebagainya, bisa macam-macam gitu ya, satu huruf saja. Nah itu bagaimana penampilan seperti itu? Nah itu memang Unicode tidak membatasi tampilan seperti itu. Unicode tidak membatasi. Unicode hanya membatasi code point, pemetaan antara code point dengan data biner, kemudian dipetakan karakternya seperti apa gitu. Code point itu kan artinya kalau di Unicode itu memetakan ke code point itu satu karakter tertentu. Code point menunjuk ke satu karakter tertentu lalu dipetakan ke data biner. Untuk disimpan di file misalnya, atau untuk disimpan di file atau untuk disimpan di memori seperti itu. Lalu tapi tidak membahas soal penampilan di layar. Untuk penampilan di layar itu digunakan font. Nah, isi file font, terutama yang kita bahas file font yang support Unicode ya. Salah satu bagian pentingnya isi filenya itu adalah soal glyph. Glyph itu apa? Ya glyph itu sekedar katakanlah petunjuk kalau ada karakter tertentu. Nah kalau di Unicode kita ngomongnya karakter tertentu artinya ya code point tertentu gitu ya. Kalau ada code point ini misalnya menggambarkannya di layar bentuknya seperti ini, lah itu glyph. Lah isi dari file font itu adalah itu. Jadi pemetaan antara code point dengan glyph itu isi file font yang paling utama itu. Nah, jadi kalau dipetakan itu penampilan data ke layar itu dari data biner. Data biner ini letaknya tentu saja di memori gitu ya, karena kita apa yang kalau Anda sudah belajar tentang arsitektur komputer atau organisasi komputer gitu ya, di mata kuliah organisasi komputer, apapun yang akan diproses oleh komputer itu semua misalnya datanya ada di
hard disk itu harus dibaca dulu ditaruh di memori, baru kemudian bisa diproses. Jadi yang dimaksud sini adalah data binernya tentu saja data biner yang ada di memori. Data biner yang ada di memori ini kalau ingin ditampilkan ke layar, itu data biner itu dicari dulu. Ini ada deretan biner seperti ini, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 bla 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 dan seterusnya. Itu yang dimaksud huruf apa? Nah, itu pertama harus kita lakukan transformasi dulu dari data biner ke code point dengan menggunakan UTF-8, UTF-16 atau mungkin yang lain gitu ya. Lalu setelah itu, setelah kita dapatkan code point-nya, baru dengan menggunakan file font kita cari glyph-nya. Code point yang ini menggambarkannya bagaimana? Kita cari di file font tadi. Code point ini, oh ternyata code point X misalnya, code point untuk karakter X itu ternyata menggambarkannya glyph-nya seperti ini. Mungkin X lalu ujungnya ada kayak pendolnya sedikit, misalnya seperti itu. Ya kita bisa bikin kan, apapun bentuknya terserah kita. Nah, itu glyph. Tinggal nanti komputer menampilkan glyph itu ke layar gitu. Oh, ini ada karakter X. Ya udah tampilkan ke layar. Dengan modal apa? Dengan bermodalkan glyph yang ada di dalam file font tadi. Nah, permasalahannya font itu tidak ada yang lengkap. Jadi 143.000 lebih karakter yang ada di Unicode tadi nggak ada satupun font yang mencakup semuanya, nggak ada. Biasanya hanya sebagian aja gitu. Misalnya kalau font untuk Arab ya hanya untuk code point yang untuk karakter-karakter Arab saja gitu. Lalu dia buat glyph-nya seperti apa. Nah, begitu juga dengan karakter-karakter yang lain. Nah, dengan cara seperti ini, dengan menggunakan font seperti ini, yaitu tadi misalnya huruf hamzah, misalnya ada huruf hamzah kalau huruf Arab gitu ya ada huruf hamzah. Nah, itu dengan font-font yang berbeda, satu code point hamzah gitu tadi, code point untuk hamzah bisa ditampilkan berbeda-beda di layar tergantung glyph yang digunakan. Artinya tergantung font yang digunakan. Gitu ya. Jadi ini sekedar pengayaan untuk font. Nah, lalu kalau Anda lihat di layar ada misalnya ada tanda tanya, ada kotak, lalu ada kotak hitam, wajik di dalamnya ada tanda tanya dan lain sebagainya. Itu artinya adalah font yang Anda pakai saat ini itu tidak ditemukan glyph untuk karakter yang akan ditampilkan. Jadi untuk ketika Anda lihat misalnya ada karakter banyak tanda tanya gitu ya di halaman website tertentu gitu. Nah, itu artinya di website itu dia ingin menampilkan karakter-karakter yang nggak ada di font yang kamu pakai sekarang. Gitu. Jadi fontnya nggak cocok. Anda harus pakai font yang cocok untuk website itu. Kasarnya kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Website itu huruf-hurufnya, karakter-karakternya, code point-nya itu tidak ditemukan di dalam file font yang Anda gunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk font. Lalu sudah kita bahas tentang teks, kita sekarang melangkah ke binary encoding. Tadi kita sudah bahas tentang teks, cara penampilan teks, lalu sebaliknya menyimpan teks itu kalau disimpan ke dalam file seperti apa dan lain sebagainya. Kita lalu bahas tentang binary encoding. Kenapa binary encoding? Jadi tidak semua kemungkinan kombinasi angka biner 01 0001 100 bla 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 bla. Nah, itu tidak semua kemungkinan kombinasi itu tidak semuanya ada di dalam tabel di Unicode gitu. Jadi nggak bisa kita memaksakan pakai UTF-8 atau UTF-16 untuk menampilkan data yang biner. Data biner ini misalnya apa? Ya, file foto misalnya. Itu isinya adalah data biner. Lalu file file audio, rekaman suara itu data biner. File video itu juga data biner. Aplikasi atau program software itu juga data biner.
Nah, kalau seumpama kita ingin lihat isi dari file-file itu semua, isi ya, bukan menampilkan. Misalnya kalau untuk gambar bisa kita tampilkan gambarnya, tapi kita juga bisa lihat isi datanya, sebenarnya data binernya seperti apa. Nah, pada umumnya kita tidak melihat data biner itu langsung seperti itu, enggak. Biasanya yang kita lihat itu adalah hasil encoding atau representasi dari data biner itu. Nah, biasanya encoding itu yang untuk data biner yang banyak digunakan ada dua, itu hex, hexadesimal, dan base 64. Oke, satu penggunaan yang penting untuk binary encoding ini untuk XML. XML itu adalah katakanlah secara mudah cara untuk menampilkan data apapun ke dalam bentuk file teks, ke dokumen teks. Itu XML. Lalu gunanya untuk apa? XML sekarang banyak digunakan untuk berbagai macam hal. Itu ya satu hal yang penting. Kalau Anda belum belajar tentang XML, pelajarilah tentang XML. Itu penting sekali. Jadi silakan mencari info tentang XML. Kalau ada pertanyaan mungkin tentang XML sekilas mungkin Anda bisa bertanya ke saya. Itu. Nah, untuk memasukkan data biner ke dalam XML itu nggak bisa kita nulisnya 0101 bla 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 ya, habis terlalu banyak tempat. Nah, kita menggunakan itu tadi yang banyak digunakan adalah hexadesimal atau base 64. Hexadesimal itu seperti apa? Setiap 4 bit itu diwakili oleh satu digit hexadesimal. Satu digit hexadesimal itu karena 4 bit artinya ada 16 kombinasi, yang paling rendah 0, paling tinggi 15. Nah, itu seperti angka, jadi antara 0 sampai 9 sama, kemudian A sampai F. F itu artinya yang paling besar 15, yang paling rendah adalah 0. Ini untuk hexadesimal. Nah, jadi ya tinggal dituliskan apa adanya. Seperti itu. Untuk hexadesimal mungkin Anda sudah banyak menemui. Yang paling umum digunakan biasanya ini hexadesimal, karena mudah kita melihatnya dengan mata tanpa program apapun gitu ya. Kita langsung bisa dengan mudah menafsirkan data biner yang ada di belakangnya sebenarnya seperti apa. Misalnya ada A, itu berarti ada data biner di belakangnya adalah 1010. Nah, kira-kira seperti itu. Itu hexadesimal, mudah. Jadi satu byte kalau di hexadesimal diwakili oleh 2 digit hexa, 2 digit hex. Itu kalau hexadesimal. Lalu base 64. Base 64 ini satu digitnya di database 64 itu mewakili 6 bit. Jadi kalau di hexadesimal satu digitnya mewakili 4 bit, di base 64 satu digit mewakili 6 bit. Nah, 6 bit ini ada 64 macam kombinasi yang memungkinkan. 6 bit ya, untuk 6 bit ya. Makanya namanya jadi base 64 gitu ya. Nah, tapi yang unik adalah di base 64 ini disyaratkan bukan satuan. Jadi kalau misalnya di hexadesimal nggak ada syarat, data 1 bit saja, 1 byte bisa kita wujudkan dalam bentuk hexadesimal. Jadi tinggal ditampilkan dalam bentuk 2 digit karakter gitu ya, 2 digit hexadesimal. Nah, tapi kalau di base 64 itu adalah data yang ditampilkan dalam atau data yang disimpan dalam format base 64 itu adalah kelipatan dari 3 byte atau 24 bit. Kelipatan dari 3 byte atau 24 bit. Lalu ini 3 byte ini diwakili oleh 4 digit karakter. 4 digit karakter yang untuk hexadesimal ya. Ada 4 huruf atau 4 angka yang mewakili, bahkan ada tanda bacanya juga. Nah, itu
satu karakter, satu huruf atau satu angka atau satu tanda baca itu mewakili 6 bit sekali lagi. Tapi harus kelipatan 3 byte. Kalau datanya nggak sampai 3 byte gimana? Atau datanya misalnya 4 byte. 4 byte berarti kan 3 byte lebih 1 byte. Bagaimana? Nah, jadi ditambal dengan data bohong-bohongan gitu. Jadi supaya jadi kelipatan 3 byte. Jadi kalau datanya 4 byte tadi ditambal jadi 6 byte, baru bisa diproses dengan base 64. Nah, kelebihannya base 64 ini karena satu karakter bisa mewakili 6 bit, jadi lebih hemat tempat. Data biner yang sama kalau dituliskan dengan hex dibandingkan dituliskan dengan base 64 itu lebih pendek pakai base 64. Nah, ini kalau kita menggunakan misalnya untuk keperluan misalnya untuk XML itu terasa jadi space yang digunakan lebih hemat, itu base 64 lebih bagus. Tapi ya itu tadi tabel yang digunakan besar, ada 64 kombinasi gitu ya. Dan agak berbeda kalau di hex kan dari 0 sampai 9 ya itu diwujudkan dengan angka ya. Ini saya kembali ke slide sebelumnya. Hexadesimal dari 0 sampai 9 itu di biner 0 sampai biner 9 gitu ya. 0 itu ya 0000, kalau biner 9 itu ya 1001 itu diwakili kalau hexnya ya 0 sampai 9. Kemudian kalau binernya 1010 itu kalau kita biasa menyebut angka 10 gitu ya, hexnya itu adalah A lalu sampai F. Jadi angka dulu baru huruf. Nah, kalau di base 64 berbeda. Yang paling kecil itu adalah huruf A besar. Tuh, jadi A sampai Z besar, kemudian lanjut dengan A kecil sampai Z kecil, lalu baru lanjut angka. Nah, gitu agak berbeda tabelnya. Anda bisa cari tabelnya di internet. Kalau saya tampilkan di sini terlalu enggak cukup tempatnya karena tabelnya cukup besar. Ada 64 kombinasi ditambah dengan satu karakter untuk data tambalan tadi untuk nambal supaya jadi kelipatan 3 byte. Nah, Anda bisa cari tabelnya di internet. Oke, jadi itu ada perkenalan. Jadi saya harapkan Anda bisa memahami empat metode encoding yang penting Anda ketahui: UTF-8, UTF-16, hexadesimal, dan base 64. Itu keperluannya berbeda. Yang dua untuk encoding teks gitu ya, yang dua lagi untuk encoding biner. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.